Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Kali ini kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan sebuah pemahaman tentang manajemen proyek Forward Pass. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Tri Sulistiani SEMM selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Operasi. Perkenalkan, saya Dahlan Jailani, ada Mega Parhamia, Citra Purnama, Merinia Lestari, Wahyu Tri Listianto, dan Yogi Satria. Di pembahasan yang pertama, yaitu PERT atau CPM Forward Pass, Program Evaluation and Review Technique. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang PERT. Salah satunya adalah PERT, kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian di masa penyelesaian kegiatan. Untuk setiap aktivitas, model biasanya mencakup 3 perkiraan waktu. Dalam kurung Soeharto 2002. Di sini dijelaskan juga bahwa yang pertama, A. Waktu optimis, yaitu waktu perkiraan yang paling singkat bagi penyelesaian aktivitas. B. Waktu perkiraan paling mungkin, yaitu waktu penyelesaian yang memiliki probabilitas tinggi, dalam kurung berbeda dengan waktu yang diharapkan. Dan C. Waktu pesimis, yaitu waktu terpanjang paling mungkin diperlukan suatu kegiatan. Freud menimbang ketiga perkiraan waktu ini untuk mendapatkan waktu kegiatan yang diharapkan, dalam kurung expect time, dengan rumusan waktu plus dalam kurung 4 kali waktu perkiraan paling mungkin plus waktu pesimis dibagi 6. Nah, itu adalah rumusnya. Selanjutnya, di sini dijelaskan bahwa manajemen proyek Forward Pass. Apa itu Forward Pass? Forward Pass digunakan untuk mengidentifikasi waktu-waktu terdahulu sebelum suatu aktivitas dapat dimulai. Semua pendahulu langsung harus diselesaikan. Berikut kriteria Forward Pass. Nama saya Wahyu Trilistianto dari kelompok 1 tentang materi Forward Pass. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Dalam penggunaannya, simbol-simbol ini digunakan dengan mengikuti aturan-aturan sebagai berikut. Hayun 2005. A. Di antara dua kejadian event yang sama, hanya boleh digambarkan satu anak panah. B. Nama suatu aktivitas dinyatakan dengan huruf atau dengan nomor kejadian. C. Aktivitas harus mengalir dari kejadian bernomor rendah ke kejadian bernomor tinggi. D. Diagram hanya memiliki sebuah saat paling cepat dimulainya kejadian initial event dan sebuah saat paling cepat diselesaikan kejadian terminal event. Adapun logika ketergantungan kegiatan-kegiatan itu dapat dinyatakan sebagai berikut. A. Jika kegiatan harus diselesaikan dahulu sebelum kegiatan B dapat dimulai dan kegiatan C dimulai setelah kegiatan B selesai. Kegiatan A pendahuluan kegiatan B dan kegiatan D pendahuluan kegiatan C. B. Jika kegiatan A dan B harus selesai sebelum kegiatan C dapat dimulai, maka dapat dilihat pada gambar berikut. Dan di sini seperti ada pertanyaan. Keterangan. A. Optimistic time, waktu perkiraan yang diyakini dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan apabila tidak ada hambatan mendasar. M. Most probable time, waktu yang paling memungkinkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. B. Pessimistic time, waktu perkiraan yang tidak begitu yakin, pesimis, untuk diperlukan dalam penyelesaian
sebuah pekerjaan seandainya diduga akan ada rintangan dalam penyelesaian pekerjaan tersebut. Pertanyaannya, 1. Tentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. 2. Berapa banyak tenaga kerja optimal yang harus dibutuhkan. Selanjutnya dijelaskan sama teman saya ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Purnama. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, maka beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menjawab pertanyaan terkait manajemen proyek, diantaranya yaitu di dalam sebuah tabel ada pekerjaan sebelumnya, waktu atau hari, tenaga kerja, dan expired time. Expired time atau disingkat dengan T merupakan waktu yang diharapkan dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan. Rumus perhitungan expired time dapat dilihat di bawah ini, yaitu waktu optimis ditambah dalam kurung 4 dikali waktu perkiraan paling mungkin ditambah waktu pesimis per 6. Penjelasannya yaitu sebagai berikut. Expired time pekerjaan A dalam kurung T sama dengan dalam kurung A ditambah 4M ditambah B per 6 sama dengan dalam kurung 2 ditambah 4 kali 5 ditambah 7 per 6 sama dengan 4,83 atau bisa dibulatkan ke atas menjadi 5. Yang kedua yaitu expired time pekerjaan B. Dalam kurung T B sama dengan dalam kurung A ditambah 4 M ditambah B per 6 sama dengan dalam kurung 1 ditambah 4 dikali 4 ditambah 6 per 6 sama dengan 3,83 atau dibulatkan ke atas menjadi 4. Yang berikutnya yaitu expired time pekerjaan C. Sama seperti di atas ya teman-teman. C dalam kurung T sama dengan A ditambah 4M ditambah B per 6 sama dengan dalam kurung 1 ditambah 4 dikali 3 ditambah 5 per 6, yaitu sama dengan 3,00 atau bisa dibulatkan ke atas menjadi 3. Pekerjaan D juga sama ya teman-teman, D, E, dan F juga bisa sama kayak di atas. Yang selanjutnya teknik analis manajemen proyek atau Critical Path Method atau CPM. Critical Path Method atau CPM adalah teknik menganalisis jaringan kegiatan atau aktivitas ketika menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total. Critical Path sebuah proyek adalah deretan aktivitas yang menentukan waktu tercepat yang mungkin agar dapat diselesaikan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Mega Parhamia. Saya akan menjelaskan teknik menghitung critical path method atau yang disingkat CPM. Hitungan maju atau forward pass dimulai dari start hingga akhir atau finish untuk menghitung waktu selesainya kegiatan, untuk menghitung waktu selesai kegiatan, untuk menghitung waktu tercepat terjadinya kegiatan, dan untuk paling cepat dimulainya kegiatan. Di sini kita punya aturan hitung maju forward pass. Yang pertama, suatu kegiatan baru dapat dimulai bila kegiatan yang mendahulunya telah selesai. Yang kedua, waktu selesai paling awal suatu kegiatan sama dengan waktu mulai paling awal ditambah dengan kurun waktu kegiatan yang mendahulunya. Yang ketiga, ini rumusnya ya, IF sama dengan IS ditambah T. Bisa nanti saya jelasin lebih ke rumusnya ya. Terus yang keempat, bila suatu kegiatan memiliki 2 atau lebih kegiatan terdahulu yang menggabung, maka waktu paling awal kegiatan tersebut adalah sama dengan waktu selesai paling awal yang terpisah dari kegiatan terdahulu. Di sini ada contoh perhitungan critical path method. Saya akan menjelaskan cara perhitungan critical path method dengan hitungan maju atau forward pass ya.
Kita mulai bikin bagannya dulu dari start. Kita mulai dari start. Start awal. Di sini kita punya activity, duration, dan predecessor. Aktivitas, durasi, dan pendahuluan. Kita mempunyai aktivitas dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dengan duration A3, B2, C1, D2, E3, F4, G3, H5, I3, J4. Pendahulunya untuk A belum ada, B belum ada, C belum ada, D pendahulunya A, E pendahulunya A, F pendahulunya A, G pendahulunya B, H pendahulunya C, I pendahulunya E dan F, J pendahulunya D, E dan I. Kita mulai dari start awal. Di sini A, ada B dan C. Kita bikin bagannya di sini. Ini bagan untuk A. B dan C. Di sini A mempunyai activity D, E dan F. A mempunyai aktivitas D, E, dan F. Dan B mempunyai aktivitas G. Bagan B mempunyai aktivitas G. Dan C, pendahulu C mempunyai aktivitas H. E dan F mempunyai aktivitas I. E dan F sama-sama memiliki aktivitas I. D, G dan I mempunyai aktivitas J. Berarti di sini D, G dan I mereka memiliki aktivitas yang sama, yaitu J. Dan di sini kita akhir atau finish. Gimana cara ngitungnya? Ini kan start. Activities A memiliki duration 3. B 2, C 1, D 2, E 3, F 4, G 3, H 5, I 3, dan J 4. Setara kan 0. IF sama dengan IS ditambah T. Jadi di sini IS ditambah T-nya di sini durationnya 3. Dari awal kita 0. 0, di sini juga 0, di sini juga 0. 0 ditambah 3, 3. 0 ditambah 2, 2. 0 ditambah 1, 1. Di sini 3 naik ke activity D, activity E juga, terus ke activity F. Dan di sini 2 berarti ke activity G, dan C ke activity H.
berarti 1. 3 ditambah 2 itu 5. 3 ditambah 3 6. 3 ditambah 4 7. 2 ditambah 3 5. Dan ini 1 ditambah 5 6. Masing-masing punya jalurnya. Di sini D mempunyai activity ke J. Dan di sini G mempunyai activity ke J juga. H langsung finish. Dari sini dulu. E dan F mempunyai activity I. Berarti si E ini mempunyai hasil 6 dan F ini mempunyai hasil 7. Kita pilih angka yang paling besar. Karena apa? Karena duration yang paling lama itu ada di F. Duration untuk bagian E ini sudah kelar 6 hari dan duration F harus kelar 7 hari. Berarti kita harus nungguin activity F dulu sampai dia selesai, baru kita ke activity I. Berarti angka 7 lah yang diambil. 7 ditambah 3 berarti 10. Di sini D, GH, D, I dan G maksud saya punya activity yang sama di J. Kita ambil angka yang paling terbesar, yaitu ada di angka 10 di I. Berarti di sini kita taruh 10. 10 tambah 4 14. Berarti akhir dari forward pas perhitungan ini kita mempunyai hasil 14 untuk melakukan aktivitas. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merinia Lestari dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik menghitung CPM atau Critical Path Method. Nah, di sini di dalam Critical Path Method ini ada 2 perhitungan, yaitu hitungan maju atau forward pass dan juga aturan hitungan maju atau aturan forward pass-nya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai hitungan maju. Dimulai dari start, initial event, menuju finish, terminal event, untuk menghitung waktu penyelesaian tercepat suatu kegiatan, waktu tercepat terjadinya kegiatan ES, dan saat paling cepat dimulainya suatu peristiwa. Itu hitungan maju. Terus yang kedua ada aturan hitungan maju. Di aturan hitungan maju tersebut ada beberapa yang harus kita perhatikan, yaitu diantaranya ada kecuali kegiatan awal, maka suatu kegiatan baru dapat dimulai bila kegiatan yang mendahuluinya atau predesor telah selesai. Yang kedua, waktu selesai paling awal suatu kegiatan sama dengan waktu mulai paling awal, ditambah dengan kurun waktu kegiatan yang mendahuluinya. Terus rumusnya itu sama dengan EF atau I sampai J sama dengan ES atau I sampai J ditambah T atau I sampai J. Terus yang keempat, ada bila suatu kegiatan memiliki 2 atau lebih kegiatan terdahulu yang menggabung, maka waktu mulai paling awal ES kegiatan tersebut. Tujuan dan manfaat Critical Path Method atau disingkat CPM. 1. Untuk memetakan semua langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dan mengidentifikasi jadwal untuk setiap prioritas dan urutan yang terlibat. 2. Menunjukkan hubungan tiap-tiap kegiatan terhadap keseluruhan proyek. 3. Mengidentifikasikan hubungan yang harus didahulukan di antara kegiatan. 4. Menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis untuk tiap kegiatan. 5. Membantu penggunaan tenaga kerja, uang, dan sumber daya lainnya dengan cara mencermati hal-hal kritis pada proyek. Kelebihan yang dimiliki metode Critical Path Method atau disingkat CPM yaitu 1. Untuk penjadwalan, pemantauan, dan pengendalian proyek. 2. Kegiatan dan hasilnya dapat ditampilkan sebagai jaringan. 3. Melakukan evaluasi kegiatan yang dapat berjalan sejajar satu sama lain. 4. Banyak digunakan dalam industri. 5.
dapat menentukan beberapa jalur yang sama penting. 6. Menentukan durasi proyek yang meminimalkan jumlah biaya langsung dan tidak langsung. 7. Memberikan tampilan grafis dari alur kegiatan sebuah proyek. 8. Menunjukkan alur kegiatan mana saja yang penting diperhatikan dalam menjaga jadwal penyelesaian proyek. Kekurangan yang dimiliki yaitu 1. Dapat menjadi rumit dan meningkatkan kompleksitas untuk proyek yang lebih besar. 2. Tidak menangani penjadwalan personil atau alokasi sumber daya. 3. Jalur kritis tidak selalu jelas dan perlu dihitung cermat. 4. Memperkirakan waktu penyelesaian kegiatan bisa sulit. Terima kasih.